Halo. Coba deh tarik napas pelan-pelan sebentar ya. Tarik yang dalam lalu hembuskan perlahan. Kalau malam ini kamu lagi berbaring di kasur, terus menatap langit-langit kamar dan ngerasa, sangat lelah. Lelah yang bukan cuma sekedar pegal di badan, tapi rasanya tuh sampai nembus ke pikiran, ke hati. Iya, capek banget ya rasanya. Nah iya, kalau kamu ngerasa sangat lelah secara mental malam ini, ketahuilah satu hal, itu bukan karena kamu lemah. Secara biologis, otakmu itu sebenarnya baru saja mematikan sebagian fungsinya secara paksa. Tujuannya ya, buat menyelamatkan nyawamu. Bener banget. Malam minggu ini mungkin kerasa berat banget ya setelah ngelewatin kerasnya hari-hari ke belakang. Jadi, izinkan kami menemanimu istirahat malam ini. Posisikan dirimu senyaman mungkin, nggak perlu mikir keras, dengerin santai aja. Betul, santai aja. Malam ini, kita bakal bahas sebuah konsep dari berbagai riset psikologi yang, sangat relevan sama apa yang lagi kamu rasain. Topik kita itu tentang survival mode versus living mode. Atau gampangnya, mode bertahan hidup versus mode ya benar-benar hidup. Dan ada satu pesan utama dari semua literatur yang kita baca buat obrolan ini. Pesan yang pengen kita bisikin pelan-pelan ke kamu malam ini, kamu itu tidak diciptakan untuk bertahan dalam luka. Kata-kata yang indah, tapi ini bukan sekedar motivasi ya. Nah, itu dia. Ini bukan cuma quotes yang sering lewat di media sosial, ini fakta biologis. Kamu pernah ngerasa nggak sih, ibarat komputer gitu ya, mesinnya nyala, kipasnya muter kencang berisik banget, tapi pas kamu mau buka aplikasi, nggak ada yang jalan. Oh, nge-lag semua gitu ya. Iya, semuanya lambat, macet, karena ya komputermu lagi masuk ke dalam safe mode. Nah, malam ini kita mau cari tahu kenapa tubuh dan pikiranmu itu ngaktifin mode darurat kayak gitu. Dan gimana cara pelan-pelan mematikannya supaya kamu bisa napas lega lagi. Aku suka banget analogi safe mode di komputer tadi. Pas banget. Buat bisa rileks malam ini, kita emang perlu paham dulu mesin di dalam kepala kita. Kenapa pikiran kita sering nolak diajak tenang? Iya, kenapa gampang overthinking atau tiba-tiba mati rasa gitu kan? Betul. Sekali lagi, itu bukan karena karaktermu lemah. Ini tuh biologi murni, sejarah evolusi kita. Secara desain, otak manusia purba kita emang dirancang buat mengutamakan keselamatan di atas kebahagiaan. Tunggu, berarti kebahagiaan itu prioritas sekian ya buat tubuh kita. Yang penting selamat dulu. Iya, persis. Otakmu tuh lebih peduli mastiin kamu nggak dimakan harimau daripada mastiin kamu merasa damai dan bahagia. Dan jenderal yang bertugas menjaga keselamatan ini tuh ada di struktur kecil di otak. Ukurannya cuma segede kacang almond. Namanya amigdala. Oh, si amigdala ini aku sering dengar namanya. Nah, amigdala ini tuh pusat alam. Berdasarkan riset neurologi, pas ada potensi bahaya, amigdala bisa deteksi ancaman dan langsung menyalakan alarm ke seluruh tubuh dalam waktu 75 milidetik aja. Bentar-bentar, 75 milidetik. Nggak salah ketik itu datanya. Kedipan mata kita aja butuh sekitar 300 milidetik kan? Nggak salah, emang secepat itu. Dan itu yang bikin dia krusial banget. Sistem ini kerja jauh di bawah level kesadaran logis kita. Jadi, sebelum kamu bahkan sadar apa yang terjadi, tubuhmu tuh udah ditarik paksa masuk ke mode bertahan hidup, ke survival mode. Wow. Jantung langsung deg-degan, mompa darah, napas memburu, pencernaan di stop sementara, semuanya buat siap melawan, lari, atau ya membeku kaku. Masuk akal sih. Kalau buat ngindarin bahaya fisik sekilas, sistem itu luar biasa. Tapi masalahnya, di zaman sekarang ini, bahayanya kan bukan harimau yang mau nerkam kita, ya kan? Bahayanya beda wujud sekarang. Iya, bahayanya itu kayak, tekanan dari bos di kantor, tumpukan deadline yang nggak habis-habis, masalah keluarga, atau trauma masa lalu. Kalau stresnya panjang kayak gitu, terus gimana nasib otak kita? Nah, disitulah mesinnya mulai rusak. Pas alarm ini nyala terus-terusan karena stres kronis, amigdala bakal ngebajak otakmu. Buat hemat energi persis kayak safe mode komputer tadi, otak bakal matiin paksa bagian lain yang dianggap nggak penting buat bertahan hidup detik ini. Terus bagian apa yang dimatiin itu? Bagian yang dimatiin itu namanya korteks prefrontal. Letaknya tepat di belakang dahi kita. Tugasnya ngapain tuh si korteks ini? Tugasnya justru yang paling penting buat kita berfungsi normal. Buat berpikir jernih, tenang, logis, bikin rencana, mengatur emosi. Pas amigdala ambil alih, korteks prefrontal ini di-offline-kan.
Mati lampu lah ibaratnya. Wah, pantasan. Ini menjelaskan banyak hal banget sih. Kayak bayangin ada alarm kebakaran di rumah yang terus bunyi melengking kenceng banget. Padahal apinya udah padam dari bulan lalu. Wajar aja kalau kita capek banget. Iya, telinga sama energi kita habis buat dengerin alarm palsu itu. Pantas aja ya pas kita lagi lelah mental, mau fokus baca satu paragraf aja rasanya susah banget, atau suka lupa naruh barang, ngerasa hampa, atau tiba-tiba balas omongan orang dengan ketus tanpa mikir. Korteks prefrontalnya lagi mati lampu ya ternyata ya. Tepat banget. Otak lagi sibuk nanganin bahaya fiktif tadi. Nah, kebalikannya itu adalah living mode. Mode hidup yang seutuhnya. Di mode ini, sistem saraf ngerasa aman. Amigdala tenang, dan korteks prefrontalnya nyala terang lagi. Oh, ini pas kita bisa beneran ngerasain momen saat ini ya? Betul, kita jadi tenang, bisa ngerespon hidup dengan lihat peluang, lihat keindahan, bukan cuma, sibuk nangkis ancaman doang. Oke, aku mulai paham nih cara kerja mesinnya. Tapi coba kita bawa ke realitas sehari-hari di Indonesia. Kalau emang masuk survival mode itu refleks biologis, kenapa rasanya kita di sini tuh susah banget matiin alarm itu? Gimana tuh maksudnya? Ya kayak banyak dari kita yang seolah-olah menetap dan bikin rumah di dalam mode bertahan hidup ini. Kayak hal yang wajar aja gitu buat terus-terusan menderita dalam diam. Ini poin menarik dari kajian sosial yang kita kumpulin. Di Indonesia, survival mode ini tuh sering tumpang tindih sama nilai budaya kita sendiri. Misalnya nih, filosofi nirimo ing pandum di budaya Jawa, yang artinya menerima dengan ikhlas apapun bagian kita. Tunggu dulu. Aku agak mau membela budaya kita nih. Bukannya nrimo atau ikhlas itu justru bagus buat kesehatan mental. Buku-buku mindfulness barat aja nyuruh kita letting go kan? Katanya penerimaan itu bikin tenang. Kenapa ini malah disebut ngejebak kita di survival mode? Pertanyaan yang bagus. Secara filosofi murni, nerimo itu emang indah dan menenangkan. Penerimaan itu puncak kesehatan mental, benar. Tapi praktiknya di lapangan, secara sosiologis, konsep ini sering digeser maknanya jadi semacam kepasrahan beracun atau toxic positivity. Oh, disalahgunakan gitu. Mekanismenya gimana tuh? Seringkali lingkungan atau keluarga pakai label nerimo atau wah kamu tangguh banget buat maksa seseorang menekan luka batinnya. Jadi bukan penerimaan yang lapang dada, tapi pemaksaan buat nelan penderitaan dalam diam demi harmoni sosial. Jadi kita dilarang ngeluh gitu ya? Betul. Kamu lagi terluka, amigdalamu teriak-teriak, tapi lingkungan nyuruh diam. Kalau di barat, orang stres didorong buat ngubah lingkungannya. Kalau di budaya kita di Asia, kita lebih sering disuruh memodifikasi diri sendiri buat nyesuain sama penderitaan itu. Astaga. Berarti bisa dibilang pujian dari orang-orang kayak, wah kamu kuat banget ya, cobaan hidupnya berat tapi tetap senyum. Itu justru tanpa sadar jadi selimut yang nutupin luka kita. Iya, sayangnya seringkali begitu. Kita pura-pura bahagia di luar, tapi di dalam amigdala kita terus ngebakar energi buat nahan rasa sakitnya biar nggak meledak. Sangat presisi. Kita ngorbanin pemulihan diri biar nggak ngerepotin orang lain. Dan selain budaya, ada fenomena sehari-hari yang bikin kita makin nyangkut di mode ini. Realitas ekonomi. Coba lihat siklus keuangan pekerja di kota-kota besar. Wah, kalau ini sih pasti banyak yang ngerasa relatable. Awal bulan pas gajian cair, hidup rasanya santai, makan enak. Tapi begitu masuk akhir bulan, uang menipis, langsung deh beralih ke mode bertahan hidup yang ekstrim. Makan mie instan pagi siang malam demi hemat. Wah, iya banget. Sobat akhir bulan ya. Malah sering dibikin bercandaan di medsos kan, dipuji sebagai bentuk survival skill orang kita. Tapi, tunggu, apa hubungannya mie instan akhir bulan sama amigdala dan trauma? Kenapa disamain sama harimau tadi? Karena amigdala itu buta konteks. Otak purba kita tuh nggak ngerti konsep abstrak kayak tanggal tua atau saldo rekening menipis. Bagi dia, nggak punya akses buat makan itu ancaman kematian fisik yang nyata. Ya ampun! Iya, amigdala lihat saldo bank kosong itu sama menakutkannya kayak lihat predator buas yang mau nerekam kita. Jadi tubuh ngerespons dengan ngeluarin hormon stres seolah-olah kita lagi dikejar harimau. Padahal, kita cuma lagi ngecek m-banking. Tepat banget. Mekanisme biologis yang nyala itu sama persis. Dan siklus sebulan sekali ini bikin stres kronis. Tubuh diguyur hormon kortisol tiap akhir bulan, jadinya otak nolak buat mikir jangka panjang. Pantesan susah mikir masa depan kalau lagi bokeh ya. Betul.
Kamu nggak bisa bikin rencana hidup atau mikir kreatif karena korteks prefrontal mati lampu. Otak lagi sibuk banget mikirin gimana caranya besok tetap bisa makan. Kalau diurai kayak gini rasanya lumayan berat ya. Udah kejebak biologi di kepala sendiri, ditambah tekanan sosial suruh pasrah, dihimpit ekonomi pula tiap bulan. Jadi pertanyaan logisnya, kalau amigdala ini udah terlanjur ngebajak otak kita bertahun-tahun, apa masih ada jalan keluar? Mesin ini bisa diperbaiki nggak sih? Tentu saja bisa. Jawabannya ada di kemampuan otak kita yang luar biasa. Ada satu literatur yang ngebahas kasus penyintas gempa dan tsunami di Palu. Ini ngasih gambaran nyata seberapa kuat amigdala mengikat kita dan gimana kita bisa lepas. Apa yang terjadi sama penyintas di sana? Bertahun-tahun setelah bencana, banyak penyintas yang sebenarnya udah pindah ke tempat aman. Tapi tiba-tiba mereka ngalamin serangan panik luar biasa. Jantung berdebar, keringat dingin, sesak napas. Terus pemicunya apa tuh? Cuma karena dengar suara gemuruh dari mesin truk besar yang kebetulan lewat depan rumah. Hah? Cuma karena suara truk, kok bisa sampai serangan panik sehebat itu? Karena pas kejadian gempa dulu, amigdala nggak merekam cerita kejadiannya secara utuh. Dia cuma merekam serpihan data sensorik pas bahaya terjadi, kayak getaran tanah, debu, dan suara gemuruh yang rendah. Oh, jadi dia nyimpen polanya aja? Iya, jadi bertahun-tahun kemudian, pas telinga nangkap frekuensi gemuruh mesin truk, amigdala langsung neken tombol alarm tanpa permisi. Dia ngira gempa itu lagi terjadi sekarang juga detik ini. Amigdala itu nggak tahu kalau tahun udah berganti. Makanya orang trauma ngerasa lukanya nggak pernah usai. Aduh, ngebayanginnya aja bikin dada ikutan sesek ya. Tapi kalau trauma itu udah nempel di saraf sebegitu kuatnya, gimana cara mereka mutus rantai alarm palsu dari suara truk itu? Lewat proses yang namanya neuroplastisitas. Ini konsep yang paling ngasih harapan buat kita malam ini. Dulu ilmuwan ngira otak orang dewasa itu kaku. Ternyata salah. Otak manusia itu fleksibel dan selalu bisa menata ulang dirinya sendiri. Menata ulang di mana maksudnya? Jalur saraf di otak itu ibarat jalan setapak di tengah hutan lebat. Kalau jalan ketakutan itu terus-terusan dilewati, jalannya bakal makin lebar dan mulus. Tapi berkat neuroplastisitas, kita bisa maksa otak merintis jalan baru. Jalan rasa aman. Kalau jalan ketakutan yang lama nggak pernah dilewatin lagi, pelan-pelan dia bakal ditumbuhi semak dan menyempit. Wah, merintis jalan saraf baru, indah banget konsepnya. Dan dari neuroplastisitas ini, kita kenal istilah post-traumatic growth ya, atau pertumbuhan pasca trauma. Sering disingkat PTG. Tapi jujur deh, ini tuh beda nggak sih sama resiliensi? Kan kita sering banget disuruh jadi orang yang tangguh, resilient kalau lagi jatuh. Sangat beda. Beda fundamental. Resiliensi itu cuma kemampuan kembali ke titik awal. Kalau kamu kena musibah, resiliensi itu bikin kamu bangun dan balik jadi dirimu yang sama persis kayak sebelum kejadian. Oke, terus kalau PTG? Kalau PTG, itu melampaui resiliensi. Trauma itu mengubah cara pikirmu secara fundamental. Bukannya sekedar balik ke titik nol, penderitaan itu malah bikin kamu melompat ke depan. Kamu jadi versi dirimu yang jauh lebih bijaksana dan punya makna hidup yang lebih dalam. Kalau boleh aku pakai analogi lagi nih. Berarti resiliensi itu ibarat karet gelang yang ditarik melar, terus pas dilepas dia jepret balik ke bentuk bulatnya yang awal. Betul, balik ke asal. Nah, kalau PTG ini kayak karet yang ditarik terlalu keras sampai putus. Ancur kan? Tapi sisa karet yang putus itu nggak dibuang. Kita ambil, kita ikat jadi simpul, dan kita rajut sama bagian lain jadi jaring yang jauh lebih besar dan kuat. Ya kan? Simpul lukanya emang ada, tapi jaring itu sekarang bisa nampung lebih banyak hal. Wow, analogi yang akurat banget. Simpul luka itu justru jadi fondasi kekuatan jaring barumu. Dan ini ada data kerasnya loh, bukan cuma teori psikologi. Kayak riset kultur perusahaan dari lembaga kayak Deloitte. Mereka meneliti karyawan setelah pandemi. Hasilnya gimana tuh buat karyawan yang dipaksa kerja dalam survival mode? Jelas banget, perusahaan yang menekan karyawannya pakai rasa takut, ancaman PHK, dan maksa mereka resilient sama beban kerja yang nggak wajar yang mana bikin amigdala terus nyala, awalnya emang kelihatan ada lonjakan produktivitas sebentar karena karyawannya panik. Tapi habis itu? Nggak lama kemudian, angka burnout meroket. Kreativitas mati total karena korteks prefrontalnya offline semua. Sebaliknya, perusahaan yang ngasih rasa aman, yang nggak maksa survival mode, malah nunjukin inovasi yang nyata. Pas ngerasa aman, bagian otak buat nyari solusi otomatis nyala lagi.
Berarti maksa diri buat sekedar tahan banting itu malah cacat biologis ya, baik buat individu atau perusahaan. Rasa aman yang beneran bikin kita tumbuh. Nah, tahu kalau otak kita yang rasanya lagi kusut banget malam ini, ternyata bisa diperbaiki, itu melegakan banget sih. Iya, sangat melegakan. Tapi pertanyaannya nih, buat yang lagi dengerin rebahan di kasur sekarang, apa pertolongan pertama yang bisa dilakuin saat ini juga? Gimana caranya ngasih tahu amigdala kalau kita lagi aman di kamar, bukan dikejar harimau? Karena amigdala ini kerjanya di bawah sadar, kamu nggak bisa nasehatin dia pakai kata-kata motivasi. Kamu harus pakai bahasa tubuh. Solusi pertama yang disaranin itu, teknik grounding 5-4-3-2-1. Grounding. Sering dengar nih. Tapi kenapa ini bisa nyetop panik? Gimana kerjanya? Kayak suara truk tadi, amigdala itu kan nggak ngerti waktu. Pas ingat trauma, dia ngira itu terjadi sekarang. Grounding itu kerjanya membanjiri otak sama data sensorik saat ini juga. Jadi kalau kamu lagi cemas atau sesak malam ini, coba deh buka mata pelan-pelan, sebutin 5 benda yang beneran bisa kamu lihat di kamar. Lampu, bantal, lemari. Oke, 5 benda. Terus? Terus sentuh 4 hal nyata. Rasain tekstur selimutmu atau dinginnya tembok. Terus dengarkan 3 suara. Dengungan AC, detak jam, atau suara napasmu. Cium 2 bau di sekitarmu. Dan rasakan 1 rasa di mulutmu. Data fisik ini maksa otak mikir, tunggu, aku bisa megang selimut lembut. Berarti aku lagi nggak diserang harimau. Aku aman. Siklus paniknya langsung putus. Wah, maksa otak mencerna realitas saat ini ya. Keren banget. Selain ngalihin indera, ada cara fisik lain nggak? Lewat napas mungkin? Pasti ada. Pernapasan itu ibarat remote control buat nenangin amigdala. Ada teknik dari literatur neurobiologi namanya 4 breathing. 4 breathing. Baru dengar nih. Gimana tuh? Di tubuh kita, dari pangkal otak turun ngelewatin tenggorokan, jantung, sampai usus, ada kabel saraf tebal namanya saraf vagus. Ini tuh jalan tol yang bawa sinyal aman ke otak. 4 breathing ini dirancang buat memijat saraf vagus lewat getaran suara. Caranya, kamu tarik napas dalam, terus pas menghembuskan napas, keluarkan bunyi gumaman "foo" dari tenggorokan sampai paru-paru kosong. Oke. Aku coba deh. Tarik napas. Ya rasanya agak aneh sih ngelakuin ini sendirian di kamar, kayak biksu gitu. Tapi jujur getarannya beneran kerasa enak di dada. Nah, kan? Buat kamu yang lagi dengerin, coba deh ikutin pelan-pelan kalau nyaman. Tarik napas dalam lalu hembuskan sambil bergumam fuoo. Bayangin coba dengan buang napas panjang bergetar gini, kamu tuh lagi nekan kabel saraf buat nelpon amigdala. Bilang, "Hey, kita udah di kamar, pintu udah dikunci, bahayanya udah lewat, ayo matiin alarmnya, kita mau tidur." Sederhana, mungkin agak aneh di awal, tapi secara biologi itu powerful banget. Dan sebagai tambahan terakhir malam ini, tolong hargai rutinitas dasar otakmu. Asupan kayak magnesium atau omega 3 itu bagus buat mood. Tapi yang paling nggak bisa ditawar itu tidur. Tidur cukup ya? Iya, tidur itu bukan cuma istirahatin otot. Pas kamu masuk deep sleep, otakmu itu literally lagi cuci darah. Dia bersihin plak racun dan sisa hormon stres, terus ngerajut ulang sel saraf yang rusak seharian. Oh wow, berarti tidur nyenyak malam ini tuh proses medis yang serius banget ya. Jangan sampai kita korbankan cuma gara-gara scrolling HP nggak jelas berjam-jam. Setuju banget. Dan buat besok hari, cobalah cari koneksi sosial yang aman. Temui satu temen yang pas kamu ada di dekatnya, bahumu otomatis rileks turun. Orang yang bisa dengerin tanpa menceramahi. Koneksi empati kayak gini memicu otak ngeluarin hormon oksitosin. Oksitosin ini penawar racun alami buat ngehanturin sisa kortisol di darah. Rasanya obrolan malam ini benar-benar jadi pelukan hangat buat pikiran yang lagi capek banget. Kita udah bahas mesin di kepala kita, paham kenapa amigdala bikin kita kelelahan, sadar soal jebakan toxic positivity, dan yang terpenting nemuin jalan keluarnya lewat neuroplastisitas, grounding, dan nafas fuwa tadi. Betul. Dan semua itu bawa kita ke satu kesimpulan.
Tubuhmu itu nggak didesain cuma buat bertahan dari satu penderitaan ke penderitaan lain terus-menerus. Iya, jadi buat merangkum obrolan kita, kalau akhir-akhir ini kamu ngerasa datar, marah-marah, atau capek banget tanpa alasan, tolong banget berhentilah menghukum dirimu sendiri. Kamu tuh nggak lemah, kamu juga bukan orang yang kurang bersyukur. Sistem pelindung di tubuhmu aja yang lagi kerja terlalu keras ngaktifin safe mode. Kamu cuma butuh rasa aman. Nah, dan malam ini, ingatlah kalau amigdala itu bisa ditenangkan. Otakmu selalu bisa dibentuk ulang buat belajar ngerasa aman lagi. Luka emang bagian dari masa lalu, tapi kamu diciptakan buat bernapas lega dan berkembang, bukan cuma sekedar bertahan di dalam luka itu. Aku mau nambahin satu hal terakhir sebelum kita pamit. Pikiran yang indah banget buat kamu renungkan pas nutup mata nanti. Dari semua riset soal post-traumatic growth tadi, kita tahu kalau empati itu adalah inti dari hidup manusia yang bermakna. Terus apa hubungannya empati sama trauma dan luka kita? Coba deh pikirin ini. Gimana kalau justru luka yang menyakitkan itu, rasa sakit yang maksa amigdalamu kerja keras bertahun-tahun di survival mode itu, tanpa kamu sadari lagi ngukir hatimu, melatihmu jadi manusia dengan empati yang luar biasa besar. Menarik. Karena kamu tahu persis gimana rasanya hancur dan sendirian, kamu sekarang jadi orang yang paling peka, yang paling bisa memahami kesedihan orang lain tanpa menghakimi. Astaga, jadi penderitaan yang bikin kita lelah ini justru nyetak kepekaan ekstrim yang bakal jadi kekuatan baru kita. Tepat banget. Nanti pas kamu udah pelan-pelan pulih, pas jalan saraf barumu terbentuk, dan kamu beneran hidup di living mode, kepekaan yang hari ini rasanya kayak kutukan yang berat banget, suatu hari nanti bakal jadi kekuatan terbesarmu. Kekuatan buat nyembuhin orang di sekitarmu, ngasih ruang aman buat mereka yang lagi berjuang persis kayak ruang aman yang kamu butuhin malam ini. Itu pemikiran yang indah banget. Sadar kalau kelemahan kita malam ini tuh sebenarnya rahim tempat lahirnya kebijaksanaan besar buat masa depan. Jadi buat malam ini aja, berhentilah sejenak dari semua keharusan untuk jadi kuat. Coba tarik napas panjang satu kali lagi lalu hembuskan, lepaskan semuanya. Selamat malam, selamat istirahat buat tubuh dan pikiranmu yang berharga. Kamu udah melakukan yang terbaik hari ini dan itu udah cukup. Mari pelan-pelan matikan mode darurat itu dan bersiaplah buat benar-benar hidup esok hari.